aksi lanjutkan. Ya. Nah, tapi kita malah pikirnya tuh mungkin kapung pung budaya saling kritik tuh masih minim, Bang Andre. Oke. Jadi kapung harus juga ada upaya-upaya untuk bangun kesadaran bahwa hidup terlalu sia-sia kalau saya cuma konsumsi dan sering saya harusnya bisa menjadi sesuatu yang bisa menghadirkan sesuatu. Iya. Flawless Podcast. Selamat pagi, sensor dan juga malam. Kembali bersama Bita Andre Fakubun di channel YouTube Flawless. Kalau teman-teman yang biasa main-main ke coffee shop ara-ara kece, cari-cari coffee shop yang skena-skena asik skena. Pasti saya asing deh tempat ini. Kita ada di Jayhas. Ada apa? Ipin terganggu keseng sih orang apa bilang skena perskenaan ini. Kenapa tuh, Abang? Terganggu seng. Risi ya? Kalau nikah kan lelucon risi. Oh iya sih, betul. Ipin bagaimana Jayhas, umur keberapa? Jalan 3 tahun, Abang Andre. Dia dari 21 akhir. Oh ya, dari 21 akhir ya. Era-era Covid mulai mencapai titik akhir. Oh iya. Pas dia apa mulai turun-turun itu ya. Iya. Oh iya ya, Jayhas tuh umur hampir sama. Flawless. Iya, di tahun yang sama iya. kayaknya, tak? Di tahun yang sama. Bagaimana 3 tahun ini? Sharing-sharing dong, sharing-sharing. Kayak ini ya, mengarungi lautan samudra, orang-orang yang entah dong mau apa, tapi sudah ketemu coba membaca ombak sampai hari ini masih tetap baca ombak. Oke. Apa? Sama sih Flawless juga gitu. Banyak orang datang, banyak orang pergi, atau apa? Karena Mau jadi bilang tempat singgah saja. Iya. Apa-apa. Tapi Ipin kan pernah apa milih untuk apa Jayhas hiatus asik. Iya, Hiatus. betul. Lama lah ya, Bang. Itu sempat berapa lama tuh? Hitung-hitung kayaknya ada 6 bulan kapan? 6 bulan ya? Kan Ipin sempat gabung sama Midway. Ya, jadi barista Midway. Di Midway 6 bulan berarti juga ya? Saya kalau di Midway hitungannya tuh 4 bulan sah. Oh, cuma 4 bulan ya? Sekarang, saya tanya masalah genrenya, saya tanya masalah apa ya usahanya. Secara perasaan bagaimana perasaan? Bedanya di tempat sendiri, terus kerja sama walaupun jenis usahanya sama ya, kerja sama orang gimana? Kalau kerja di tempat sendiri tuh, maksudnya yang hari ini kita jalan itu bebas aman, kayak kapan kita mau buka, kapan kita bisa nikmati kita waktu di tempat lain. Tapi kalau kerja dengan orang lain itu ya gajinya oke, tapi tekanannya tidak oke. Iya ya. Tekanan ya, tekanan itu yang apalagi dengan katong yang hari ini dia bilang remaja mental asik. kalau dapat
Batagor sedikit aduh. Asik. Status di Instagram. Bos anjing. Tapi itu kayak apa? Kayak ketemu punya healing abis dapat tekanan di kantor. Ya. Masuk ke medsos, bos anjing. Oke, langsung kita hidup baik-baik aja. Aduh. Terus Ibin, tapi tentunya pengalaman bekerja di orang pun ada hal yang bisa dipelajari dong. Pasti ada hal positif yang apa ya, Pin? Salah satunya Manajemen waktu sih. Tapi hari ini juga beta masih kecolongan terus. Kita memang basicnya beta kayak begitu kapanya. Menikmati apa yang beta mau bikin, beta bikin. Bikin apa yang katong suka. Iya, betul, man. Oh, berarti ya secara garis besarnya tuh disiplin kali ya. Ya, disiplin batu penting sebenarnya, man. Per 2024 industri coffee shop bagaimana menurut Ipin? Orang bilang yang Basar itu tetap juara dalam artian dompung alat produksi, ruangnya memadai, terus fasilitas yang dong hadirkan buat orang-orang yang datang mau cari tempat buat kasih tunjuk dompung keberadaan di kota Ambon. Oke. Berarti mau sing mau atau memang atau harus akui lah ya, maksudnya dalam arti untuk industri coffee shop ya mungkin pemilik modal yang invest besar ya pasti bisa bikin tempat yang lebih proper. Betul lah, Mas. Karena saya bicara konsep saya karena bicara propernya betul. Oke. Terserah mau jawab secara real atau secara prinsip. Kenapa Joy House belum ada wifi sampai sekarang? Asik. Receh tapi itu betul, kan pasti ada alasannya dong. Ya, betul lah, Man. Bagaimana? Kalau alasan yang apa ya, yang akan harusnya jadi prinsip baku iko dengan ruang Joy House yang dia hadirkan seolah-olah bahwa katong ketika datang di Joy House itu katong ada di era tertentu yang internet belum sebebas itu yang katong bisa akses, seolah-olah kayak begitulah. Oke. Tapi di balik itu memang saya punya daya untuk mengadakan internet. Alih-alih. Tapi sampai 2024 itu juga bukan jadi masalah. Iya. Jadi kalau malah ini tuh kalau kita bilang bisa jadi karakter. betul. Iya toh? Iya, Bang. Apalagi untuk customer tetap kayak Jul ada di sana. Apa maksudnya katong tahu saya ada ekspektasi datang sampai sana terus mau sambung wifi lalu untuk betul. mabar gitu ya kan. Jadi mungkin dan beta memang jarang lihat customernya Joy House datang ini di phone terus pasti kebanyakan ngobrol lah. Ya, yang diharapkan kayak begitu tuh. Iya. Jadi kekurangan malahan jadi karakter Joy House. Respect, sadis. Tempat ngopi andalannya Ipin, kasih beta satu tempat yang Ipin suka ngopi. Yang ideal kah ataukah yang Sesuai selera dong, Ipin personal. kalau Diamond sebenarnya sih nggak ada. Ya. Coffee shop yang ideal di kapal itu kayak Diamond itu saya ada. Ya. Cuma kalau tanpa yang kayak beta harus pilih beta harus kemana, yang mungkin Midway. Kalau beta tuh punya coffee shop, tapi justru beta tuh bukan anak coffee shop sekali. Beta lebih ke warung-warung kopi. Ya. Jadi ada Moro, beta senang nongkrong di Moro juga. Kenapa? Lela. Jujur beta lidah bukan lidah coffee shop. Oh. Bukan lidah Eropa ya? Iya, beta bukan lidah basic kopi mesin begitu. Beta masih kampung lah. Tapi belakangan memang terbiasa, tapi beta kan lagi-lagi tapi saya bisa menyangkal itu bahwa memang beta suka rumah kopi, puntes. Di luar dari dia pun ruang atau Iya. ya tetap Iya. yang abang anda cari kopinya ya. Iya.
Malahan ada beberapa, maksudnya di warung-warung kopi itu sendiri, kalau beta ajak beta teman lama, pasti beta ajak di rumah-rumah kopi. Dan di situ apa, kata bisa lihat apa sisi lain dari apa yang keton tekuni tiap hari gitu, Ipin. Maksudnya bisa jadi refreshing. Dan tetap mengkonsumsi hal yang keton suka. Jadi keton ketemu orang yang bicara politik lah, deal-dealan project lah, kayak gitu-gitu. Tapi seru Ipin. Karena sebelum ada era-era coffee shop kan warkop itu kan dong sudah ada. By the way, Ipin setuju Seng kalau industri coffee shop ini dia idealnya harus berbanding lurus dengan industri musik yang bertumbuh di suatu kota. Iya, apalagi dengan embel-embel TikTok musik. Iya. Gimana tuh Andre? Iya. Maksudnya beta cuma tanya idealnya menurut Ipin bagaimana? Pengen tahu nih ya Andre. Sing lo. Cuma kalau beta pikir alangkah baiknya Bang Andre kayak coffee shop itu dia bisa jadi ruang promosi buat apa musik-musik yang bisa ketong konsumsi. Dalam artian kayak sudah akhirnya musik dikendalikan oleh yang punya coffee shop. Oke. Tapi kayak ambil contoh kalau kayak di Joy House. Dia itu kasih penawaran yang lain gitu, jadi mendengarkan karya musik dalam full album. Jadi setelah memutar lagu yang ini, biasanya itu kan artis lain penglagu lain. Iya. Betul. Beta memang karena beta lumayan sering, jadi beta memang Joy House emang gitu, dia selalu ini loh ada pilihan lain selain apa yang ketong konsumsi sehari-hari di FYP TikTok, di story Instagram. Iya. Ini ngobrol soalnya. Terus kalau runut ke Ambon yang sekarang ini bagaimana jauhnya? Beta rasa kayak ada mata rantai yang putus begitu. Tuh, maksudnya harusnya kayak coffee shop tuh, aduh nanti udah bilang kayak sok filosofis kayak gimana lah, tapi kayak yang pasti ini pasti klasik dan template dong dengar di mana-mana, kayak proses apa reformasi di Prancis lahir dari coffee shop. Toh itu baru tahu tuh. Berarti produk coffee shop bukan hanya kopinya, tapi hal kreatif bisa saja tercipta di situ, ya kan? Idealnya. Tapi kan katanya seng kayak harus begitu kan, ini kan bebas saja. Dan kebetulan beta lihat ruang itu ada di Joy House. Karena produk dari Joy House sendiri ini kan bukan cuma beta bicara kopi atau tempat nongkrong dan sebagainya macam, karena Ipin juga asik beta bridging paling halus sih. Karena Ipin juga sama teman-teman ada beberapa movement yang dibikin event. Apa saja Ipin? Kadang sharing informasi, siapa tahu yang nonton juga banyak yang belum tahu yang pernah Joy House bikin. Iya. Pernah diskusi. Itu kali ketiga kayaknya kalau diskusi. Kalau mau ikut diskusi atau punya ide diskusi atau cari tempat untuk diskusi, jangan lupa follow Joy House, karena mungkin Joy House sediakan ruang itu. Terus lanjut Ibet. Juga ada sempat beberapa kali nonton bareng. Nonton bareng tuh biasanya ada dari kayak bukan bola kaki ya? Ya bukan abang. Dengan pakai jersey juga. Iya. Lalu ada beberapa kayak kawan-kawan komunitas datang bikin nobar, tapi dong bawa film sendiri. Nah kalau kayak dari Joy House ini tuh dia pun segmen film tuh musik dan subkultur. Dari sempat ketemu nonton film CBGB itu era punk di Amerika. Iya. Nah terus juga terakhir tuh ketemu ada nonton movement hardcore.
Oke. di Amerika juga. Oke. Nah, selain nobar juga sempat beberapa kali ketemu bikin apa kayak agenda-agenda musik. Iya, ya. Pernah satu kali Di antaranya ada perayaan record store day. ya. Store dan satu kali bikin pameran kolektif. Ya. Di sini ya, jadi dia jadi ruang pameran karya lukis. Iya, iya, iya. Ya. Terus ada movement kayak kecoa terbang, kayak pena hitam juga, yang beta lihat yang melibatkan Ipin dan sebagainya macam. Jelasin dong, movement itu tuh apa sih? Kan kadang apalagi anak-anak muda yang seng ada di circle ketong kan, dia bikin barang apa nih? Iya. Kan begitu. Bantu jelasin dong Ipin. Kayak pernah satu kali tuh di awal-awal Joy House buka, Ya. yang dia masih sangat polos begitu, yang cuman ada beberapa poster yang apa ini? Iya, iya. Orang datang lalu. Nah, sebenarnya kan tuh belum serame ini tuh. Iya, iya, iya. Tembok-tembok lalu dia bisa ambil kesimpulan kalau Joy House terlalu idealis. Kita pikir gimana idealisnya tuh. Iya, iya. Nah, pada akhirnya memang akan tuh dia bisa bacakan. Iya. Dan beberapa kawan-kawan yang datang dong bawa wacana-wacana tertentu soal movement apa yang katanya mestinya bikin di kota ini, lalu di house dia jadi ruang kumpul, bukan jadi base camp buatan, tapi dong kayak sudah tempat ngobrol. Ya, tempat ngobrol betul namanya. Nah. Terus jadi sebelum Joy House ada memang kayak kasih dekat mic di okay. apa? Ketemu circle perkawanan ini memang circle fokus bikin sesuatu yang kita rasa Ambon paling monoton. Oke. Ketika rock mulai down. Ya. Akhirnya kita ambil kesimpulan bikin pena hitam kayak dia jadi satu poros merangkum musik visual dengan spirit itu tuh. Berarti itu artwork ya? Ya. Kerjaan-kerjaan kreatif seni ya. Dia tuh padu-padankan visual dan musik, tapi lebih merujuk ke musik-musik yang gelap, kesannya gelap, tapi kadang ada yang bilang kalau, wih kamu nih suka apa namanya satanis, penyembah setan, padahal alih-alih kadang cuma ekspresikan diri. Ya setelah itu waktu panjang berlalu akhirnya sudah. Pasti ada gejolak dalam internal kelompok. Akhirnya ya sekarang Pena Hitam lagi sing aktif. Ya, vakum sementara. Vakum, lalu sudah akhirnya katong dapat ide lagi, katong bikin kolektif baru lagi yang namanya Kecoa Terbang. Oke. Apa itu Kecoa Terbang? Kolektif seni. Bergerak di hampir sama. Kultur, musik, dan visual. Dan produk yang paling masif dikerjakan sama Kecoa Terbang tuh namanya hand to hand hand to hand. Itu sudah kali ketiga, terakhir tuh di bulan berapa kemarin. Volume ketiga ya? Ya, volume ketiga. Ipin, beta kan kenal Ipin sebelum Joy House berdiri ya? Jauh. Beta kenal Ipin tuh dari si gaulnya Kota Ambon kayak Kops juga. Sempat ketemu di beberapa event, di Kopi Dolo, di Blue Shelter. Beta juga konsumsi Ipin punya karya. Waktu itu masih tote bag manis ya. Maniso ya. Terus dia sempat minta kalau Ipin ingat gambar beta sepatu. Ayo. Ya dong. Terus lupa apaan? Terus apa lagi ya? Banyak lah. Ipin punya Ipin punya lukisan apa yang ketemu pakai untuk bikin film juga, sketsa. Oh iya. Ya itu juga. Punya project idealis. Terus
banyak lah, banyak. Beta senang karena beta bukan hanya kenal sebagai personal, tapi juga pengkonsumsi karya. Dan kenalnya tuh bukan dalam ruang circle pergaulan, tapi justru di hal-hal yang produktif. Jadi beta kenal Ipin tuh justru beta konsumsi dia karya, baru beta kenal personalnya. Nah, Pin, kangen kasing sih event-event komunitas. Kan pada tahun itu tuh kayak kanan kiri ada aja. Di era-era Kopi Dolo, Ya, ya. 2018 Hampir tiap weekend pasti ada pasti saja. ada kan. Kawan kita lihat kawan-kawan yang zaman itu masih Mau punya sastra, mau apa aja. semangat, masih api-api. Iya. Dan di sini merujuk ke sini ada kayak beberapa kawan yang memilih sudah dong mau berkarir di luar. Iya. Dan beda seng dapat regenerasi gitu kan. Iya. Pada akhirnya juga ketemu sing bisa menuntut per yang kawan-kawan muda ini mesti kayak, weh kamu. Padahal kan coffee shop lagi banyak-banyaknya. nih. Nah, Yang datang juga pasti banyak sekali. makanya kita pikir Apa yang salah, Pin? kemerosotan, Hah? kayak anak-anak muda pun semangat nih. Ah. Saya tahu jadi kayak itu cuma jadi konsumen yang pasif saya. Ya, pada akhirnya memang konsumen begitu. Iya. Dan cuma makan saja makan. Iya. Lalu yang produktif, yang itu saja. Lalu sebagiannya tuh dong ya tuh memilih untuk jadi pekerja kantoran dan lain pada akhirnya. Itu saya bilang itu salah. Iya. Karena itu juga kita punya keresahan. Sampai sekarang di luar musik. Itu tuh nyaris susah dapat, padahal industrinya lagi rame di luar, Pin, tapi di Ambon tuh jarang. Podcaster personal yang dia berani sendiri jalan-jalan kemana-mana, kayak bukan berarti harus kayak beta, bukan, cuman kan beta agak capek juga ya. Beta bikin podcast dari 2016 kayaknya sampai sekarang. Total beta wawancara orang tuh di atas 200-an. Masih konsisten sampai sekarang. Konsistensi tidak, cuman kayak bagaimana ya, kayak kekhawatiran dulu waktu beta bikin, dulu waktu beta suka di Papri Sambon bergerak sama di workshop, pengkaryanya banyak sekali. Tujuannya beta bikin channel YouTube yaitu supaya kasih kabar ke orang lain bahwa dong ini ada. Kalau kamu mau gambar bisa didong, kalau kamu mau bikin puisi bisa didong, baju-baju dan sebagainya macam. Belakangan itu kembali beta rasa kayak si anak muda Ambonnya sendiri sing kenal pengkaryanya siapa gitu. Kayak jadi beta kayak kayaknya susah juga kalau kita mengharapkan ada regenerasi dan sebagainya macam hajar lagi lah. Jadi ya Sampai kapan kira-kira lah bantu, maksudnya ada juga kayak kawan-kawan capai lumpung titik jenuh begitu. Iya. Iwi, ketemu bikin ini sampai kapan? Nah, Capek dan lain-lain, lalu saya nggak ada impact yang betul-betul dapat untuk menempuh keberlangsungan hidup begitu, untuk makan. Oke. Beta jawab pakai pertanyaan boleh, Pin? Boleh. Ipin bosan seng bikin hal-hal seni. Bukan bosan sebenarnya, jadi kayak ada selingan begitu. Nah, beta tuh begitu. Beta bagaimana? Beta kayak begini nih. Ngobrol tuh beta hobi. Cuma dikontenin saja. Jadi beta sing ada tekanan, beta sing ngerasa energi habis. Beta justru kayak beta tuh kas makan beta batin dengan hal kayak begitu. Kalau secara materi, kalau value yang diukur materi mah ya bagaimana
ada, bukan berarti itu tidak menghasilkan. Menghasilkan. Cuma memang katong sih bisa tipu ketong batin kan. Betul, Bang. Memang lebih enaknya katong bikin apa yang katong suka plus berpenghasilan. Tapi andaikan pun belum berpenghasilan, berarti mungkin ada step-step yang terlewati atau yang katong belum bikin. Toh, lalu katong mulai balik, perbaiki akan pelan-pelan lagi. Gagal, balik, perbaiki akan pelan-pelan lagi. Tapi secara batin mah bet sing capek sih. Iya toh Ipin toh. Maksudnya segala hal yang Ipin bikin kalau mau ada lah titik jenuh tuh pasti ada. Toh. Yang idealnya musik bertumbuh dengan industri kayak coffee shop dan sebagainya macam. iya. Toh. Betul. Hal-hal seni lah. Toh. Ya jadi Parbeta begitu Ipin. Harusnya sih bisa. Harusnya tidak terputus antara pokoknya sesama hal kreatif lain. UMKM, terus fashion, terus pengkarya. Harusnya ada yang tak putus. Harusnya dia bisa berkembang seiring. Ya. Kalaupun coffee shop tempatnya anak muda kumpul, lalu tidak ada hal kreatif di sekitar situ. Apa yang salah kira-kira itu, Bapak? Sialnya beda katanya saya bisa bilang siapa yang salah atau salah atau benar toh Ya. berarti apa ya, orang memang lebih tertarik jadi konsumen, lebih tertarik untuk jadi follower toh. Nah, tadi kita malah pikirnya tuh mungkin kapung budaya saling kritik tuh masih minim, Bang Andre. Oke. Jadi katong harus juga ada upaya-upaya untuk bangun kesadaran bahwa hidup terlalu sia-sia kalau saya cuma konsumsi dan saya harusnya bisa menjadi sesuatu yang bisa menghadirkan sesuatu. Iya. Ya, mungkin kayak gitu beta pikir, Bang Andre. Dan kalau beta sih ini, makanya orang jangan bilang kata, ih, Andre ini kayak suka apa basa-basi respect. Kalau beta sih basa-basi respect, tapi beta cuma mau bilang ke orang kalau si pengkarya ini terlepas dari orang pun selera nikmati atau seng, jelek atau seng dan sebagainya macam, tapi si pengkarya ini dia seunggul 1-0 dibandingkan yang lain karena dia sunyali untuk bikin. Iya dong. Betul. Sekarang ini jangan banyak yang kayak katong UMKM yang bikin coffee shop. Kalau tanya ke anak muda yang lain, dia tuh pasti punya 1001 macam ide konsep usaha. Kita sangat yakin. Tapi yang memutuskan untuk nekat kayak katong ini. Iya tuh, yang konyol kayak katong ini sama. Iya tuh. Ya, kamu boleh bilang katong ini goblok. Iya tuh, dan sebagainya macam. Ya silakan saja sih Papa, tapi satu katong unggul nyali dari kamu. Ya dong. Ada ini misi kenabian namanya. Iya. Gitu tuh. Orientasi bukan cuma merujuk ke ekonomi saja, Iya, tapi pada akhirnya ekosistem juga itu berlaku. Yang tadi Abang Andri bilang soal kenapa di era-era 90 akhir 2000 kenapa ruang-ruang coffee shop dia jadi apa namanya poros perkembangan kultur musik. Nah sedangkan dia pun harusnya bisa, cuma beta pikir bagaimana di circle. Bagaimana itu diupayakan begitu. Oke. Ya makanya jangan stop Ipin. Jangan stop, tanggung ini. Beta selalu berpikir begitu Ipin. Kali kalau beta stop, sayang juga. Lanjut aja ya, mau bagaimana. Jadi ada semacam ini apa sentimen personal gitu lah. Harus. Kalau itu yang dibikin jadi masalah personal toh Ipin toh susah karena semua orang care dengan hal ini. Lagi-lagi kan orang bilang kadang karya itu lahir dari keresahan. Iya. Nah, kita pikir memang kadang kita butuh resah untuk menghadirkan sesuatu untuk menjadi satu gebrakan lagi. Weh, masa begini taruh. Iya. Beta kayak malam itu kata ngobrol-ngobrol lah. Beta bilang ih, bikin apa kak? Ya karena begitu. Karena apa ya? Yang beta bilang itu kalau bikin satu kali pasti candu. Jadi kalau stop kayak aduh, ya
bisa gila ini kalau kayak begini, ide di kepala banyak. Kalau sering dieksekusi itu aduh. Jadi itu rasa haus itu yang harus kita ciptakan. Toh, kesimpulannya kan begitu toh. Rasa haus itu yang harus katong sebarkan, katong bikin jadi virus. Rasa haus itu sebenarnya. Iya dong. Bagaimana tuh kira-kira Banzi katong bisa sebar virus-virus yang bantu Mas? Nah, itu tuh orang Ambon ini lagi-lagi makhluk yang lihat dulu akan ada di depan mata dulu baru dong percaya begitu. Jadi sing ada kata lain selain ini jadi industri lalu ini berpenghasilan. Makhluk-makhluk empiris ya. Iyalah. Dulu siapa yang mau buka coffee shop? Setelah orang lihat oh ada cuannya ternyata ribuan. Iya dong, betul gak Ipin? So, jadi sebegitu kalau industri coffee shop bisa, berarti hal lain pun bisa, harusnya begitu. Iya dong. Makanya kayak Ipin dong, saya boleh berhenti. Kayak Jul, kayak teman-teman yang lain itu saya boleh berhenti. Karena kalau berhenti, katong berhenti tengah jalan, katong virus itu mungkin ada tapi waktunya bakal lama begitu ya. Kayak membuatkan studi tengah ini. Iya, ajar terus. Content creator makin banyak, TikTok, Kers dan apa itu makin banyak. Tinggal cuma yang variatif. Iya toh, cuma yang variatif. Sekarang tempat makan maju dan sebagainya macam dari review TikTok. Iya toh? Itu bagus tuh. Tinggal kontennya lebih variatif lah. Yang lain mungkin bikin apakah bikin wisata di Ambon maju tuh gara-gara medsos. Promosi. Iya. Itu bukan pekerjaan pemerintah. Industri pun maju tuh bukan gara-gara dinas koperasi provinsi datang lalu ajar katong bikin. Iya dong. Iya toh. Tapi karena ini ada orang-orang gila, orang-orang bodoh ekonomi, bodoh hitung, orang-orang nekat kalau tiba-tiba bikin lalu orang lain kalau ada cuannya. Itu pun dia lain juga, saya boleh berhenti lah. Tinggal katong harus disiplin, harus konsisten. Ya siapa tahu di antara 10 orang yang tahu katong karya ada satu yang tiba-tiba Mas Abe cuma nonton, itu juga bisa bikin. Minimal karya yang bagus tuh menginspirasi. Ya. Jadi ya siapa tahu ya. Jadi kita boleh berhenti. Oke. Pokoknya nanti kalau Ipin, jadi beta konten tuh bukan wawancara, ngobrol. Jadi gini, format ngobrol tuh lebih enak tuh kayak begitu. Ipin, kalau boleh tahu sampai SMA di Ambon. SMA di Ambon. SMP di Goa. Di Goa. Terus kuliah? Kuliah Makassar. Di Makassar. Full sampai selesai baru ke sini. Ya. Baru balik ke Ambon. Lalu balik ke Ambon rasanya bagaimana? Balik ke Ambon rasanya bagaimana? Apa ya? Karena binam kayak orang bilang tuh katong kayak hidup di satu kota yang dia punya ekosistem sangat mendukung. Katong kayak hasrat tuh. Iya. Kayak tiba-tiba katong pulang. Kayak yang katong rasa tiap hari tuh angsing dapat di sini apa. Jadi akhirnya katong kayak teralienasi sah. Oke. Misal kayak musik bentuk obrolan dalam ruang circle. Lalu sudah pelan-pelan cari kawan-kawan yang kita rasa bisa relate, lalu kita bisa bikin hal-hal yang kita anggap kita copot dari Makassar apa yang kita dapat. Kita bawa di sini alih-alih kesenangan kita pun diri lah. Ternyata ada orang-orang yang mau bilang sefrekuensi lah, tapi ya pokoknya yang punya semangat sama. Ternyata ada. Lalu setelah kuliah datang ke Ambon di tahun keberapa mulai merasa oke, beta nyaman, oke, beta bakal kerjakan ini di sini.
2018 kalau sini sing salah bang kita datang lalu kayak beta sing ada alasan par mau balik ke Makassar le. Iya. Beberapa satu orang katakanlah Remski. Iya. Lalu dia memang su basic di kawanan komunitas. Iya. Ngobrol-ngobrol lalu beta semacam dapat pintu. Ya. Pintu surga. Ya. Dalam artian kita bisa bikin hal-hal yang jadi beta pengacuan, Ya. ada yang jadi beta Oke, pintu. tanpa rilis. Ya, tanpa rilis. Beberapa dengan kawan-kawan yang lain, ya sudah, kita yang perlu lari keluar lah untuk Ya. bikin apa yang kita mesti bikin. Oke. Kita rasa Ambon ini akan masih paling mantap banget, Ya, ya. mantap lalu. Beta cuma luapkan apa Ya. yang beta rasa harus diluapkan di Ambon. Ya. Itu jadi sebenarnya kita ngobrol itu tuh kesimpulan yang baik. Kita rasa dari awal sampai sudah mau akhir ketemu konten kan kita bicara tentang keresahan, kekurangan dan sebagainya macam. Tapi ketemu bukan orang yang sinis melihat itu. Boleh kamu silakan melihat ketemu sini silakan, tapi akhirnya ketemu memutuskan bahwa ya ketemu yang bikin. Iya. Iya kan? Terlepas dari segala dia kekurangan dan sebagainya macam, ya kita harus memulai. Iya tapi itu. Cuma ada gesekan-gesekan emosional, Iya, tapi iya. katong sih sampai open fight. Iyalah. Kalau katong saya nyaman ya, katong yang bikin lingkungan jadi nyaman. Katong saya bisa suruh lingkungan harus sesuai dengan katong Ya. mau. Iya toh. Jadi katong ciptakan. Ya, apa Holil bilang pasar bisa ciptakan. Iya betul. Saya ada produk yang saya laku. Saya ada produk yang salah tuh cara menjual. Atau orang di pasar jual ikan juga dia pun kompetitor begitu. Iya, banyak. iya. Tetap ada seorang yang Ada begitu. saja. Orang galon saja di tiap lorong ada. Iya toh. Tapi laku-laku aja tuh. Jadi langsung ngobrol banyak hal Ipin. Sekarang tolong tutup deng. Kita sing mau harapan paling template sekali. Kenapa orang harus datang di Joy House? Itu pertama. Yang kedua, kenapa orang harus balik lagi ke Joy House? Kayak Pak Andri. Ini berat Bang, berat. Tapi kurang-kurangnya tuh kita ingin orang-orang datang di sini akan jadi uang baku dapat. Lalu apa yang belum bisa dapat di Joy House entah secara visual ataukah bunyi-bunyi akan bisa jadi sesuatu yang dong bisa bawa pulang, lalu dong bisa olah akang, lalu dong balik sini akan berprogres. Istilahnya kayak sudah kita bikin ini balik rumah, balik ke sini katong bikin apa lah, jadi kayak sudah katong ini mungkin bisa jadi pabrik. Oke. Kita pikir Johas mungkin di luar dia bikin kopi dan jadi ruang, mungkin dia bisa jadi pabrik untuk sesuatu yang bernilai kreatif. Nah dia bikin kopi, dia juga bisa bikin ide. Ya mungkin kayak gitu kan. Tapi ya katong sama-sama tahu ide itu akan lahir dari alam semesta yang katong cuma tangkap akang saja, lalu bagaimana katong bagi per orang-orang. Oke. Ya, Terima kasih. ya Ipin scan aja house. Iya. Kalau ketemu nanti kalau ketemu ada obrolan apa lah ya, baru ketemu obrolin lah ya. Iya, Bang. Kita ada tunggu Remski dan Erzal sampai tahu dong ada waktu. Sampai ketemu Ipin. Dadah. Hormat Bang Andre. Yang terbaik adalah kita bicara, mulai mengadu banyak angkara. Mungkin dalam tak mampu untuk menerima
suara